Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yadi sang labati bijang, tadi sang labati phalang, kalyanakari jakalyanang, papakari japapakangti. Yang saya hormati Romo Ramani Pandita, mungkin Ibu-Ibu Wandani, Patria, tentu juga para pengurus, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini kita kembali untuk menambah perbuatan baik, tentunya ya umat Buddha, Wihara Eko Dhammaloka. Ya, saya ditugaskan untuk menyampaikan Dhamma pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya berusaha untuk mengulang kembali pengertian tentang kama dan punabhawa atau kelahiran kembali. Ya, memang sebagian umat Buddha sudah tidak asing lagi tentang karma. Apalagi juga karma sekarang dipakai oleh yang bukan Buddhis. Kata karma sekarang sudah umum. Ya, di masyarakat kita juga sudah umum mengenal karma. Ya, mungkin nggak tahu ya. Sepertinya senang banget orang kalau mengatakan karma. Di zaman Sang Buddha juga kata karma sudah digunakan. Ya, meskipun bukan dari ajaran Sang Buddha. Nah, salah satunya adalah guru Niganta Nataputa. Ya, mereka juga mengajarkan tentang karma. Sang Buddha juga mengajarkan tentang karma. Tetapi Ibu Bapak, Saudara sekalian, meskipun sama-sama mengajarkan karma, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Antara guru Niganta Nataputa dan Sang Buddha memang sama-sama mengajarkan karma, tetapi mempunyai arti yang berbeda seperti langit dan bumi. Pada waktu itu, menurut pandangan Niganta Nataputa, ya, yang sering disebut sebagai ajaran Jainisme, mereka mengatakan sebab dari perbuatan, sebab yang menjadi penderitaan dalam kehidupannya adalah bersumber dari karma. Jadi yang dialami oleh manusia, terutama penderitaan apapun di alam manusia ini disebabkan oleh karma. Tetapi saudara sekalian, pandangan guru agung kita berbeda. Apa yang menjadi sebab penderitaan
terhadap makhluk-makhluk, terutama manusia. Ya, Sang Buddha menegaskan penderitaan itu disebabkan atau bersumber dari tanha. Nah, jadi ini dua perbedaan. Niganta Nataputa, karena mereka menganggap semua perbuatan itulah yang menyebabkan penderitaan. Ya, sehingga dalam prakteknya para siswanya diajarkan supaya tidak melakukan apapun juga. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian kalau dilarang tidak boleh melakukan apapun juga? Karena setiap melakukan perbuatan ini dianggap sebagai sumber penderitaan. Nah, ini menurut pandangan ini. Nah, Sang Buddha menjelaskan karma akan berakibat di kemudian waktu apabila dilakukan dengan apa? Dengan niat. Ya, dengan niat atau cetana. Nah, dari niat itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, maka dia akan muncul melalui ucapan, melalui perbuatan jasmani, dan juga melalui pikiran. Jadi, cetanahang bikawe kama wadami. Cetana itulah sebetulnya yang saya sebut, yang saya maksud sebagai karma. Dari berawal dari cetana. Nah, inilah saudara sekalian bedanya ajaran Sang Buddha dengan ajaran Niganta Nataputa. Nah, lalu bagaimana sekarang? Juga digunakan kata karma, ya, terutama di Indonesia. Misalnya, ada orang yang berbicara mengatakan perkataan yang buruk, ya tahu-tahu dia kecelakaan. Nah, itu dia karma, ya toh? Termasuk juga umat Buddha kan begitu ya. Baru melakukan sesuatu dapat musibah, nah rasain itu karma. Betul ya? Kemudian ada lagi, ya, ada seseorang misalnya pasang nomor. Ini biasa pasang nomor nggak ini? Ya, dapat pasang nomor 4 angka, tembus 4 angka. Berapa sekarang? Nggak tahu, pandai nggak tahu ya. Ini contoh aja. Wah, karma. Nah, begitu. Ya, dapat untung, karma. Dapat pasangan hidup, karma. Dapat jodoh, karma. Kesandung batu, karma. Ya toh? Apakah salah, Bante? Tidak juga. Tetapi sebetulnya, nah, yang dimaksud oleh Sang Buddha karma adalah yaitu dari cetana. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, karena karma ini sebetulnya tidak dibuat loh oleh Sang Buddha ya. Jadi Sang Buddha itu tidak membuat karma. Karma itu adalah hukum alamiah yang ada di alam semesta ini. Hukum alamiah ya, ingat. Karena ini hukum alamiah akan berlaku untuk semua makhluk hidup. Apalagi manusia. Ya, siapapun yang berbuat melalui cetana terlebih dahulu, ucapan dan perbuatan jasmani akan berakibat di kemudian waktu. Karena itu berakibat, saudara sekalian, maka karma ini juga mempunyai tugas. Apa tugas dari karma ini? Ya, jadi selain berakibat di kemudian waktu, karma ini punya tugas atau kica. Apa tugasnya? Tugas dari karma ini adalah melahirkan makhluk-makhluk di 31 alam kehidupan. Ingat. Jadi tugas karma ini salah satunya melahirkan, termasuk
melahirkan kita ini. Nah, proses kelahiran itu melalui 4 cara. Pernah dengar nggak? Melalui 4 cara proses kelahiran. Ada kelahiran melalui kandungan. Nah, ini biasanya bisa lahir sebagai manusia dalam kandungan seorang ibu. Bisa lahir dalam kandungan seekor binatang. Nah, kemudian cara yang kedua adalah lahir di tempat yang lembab. Ya, dijelaskan di situ seperti kelahiran ikan, katak, dan lain sebagainya, termasuk juga nyamuk. Ini termasuk kelahiran di tempat yang lembab atau mungkin di tempat yang kotor. Ya, yang busuk-busuk. Itu ada juga, ya, seperti belatung dan sebagainya. Ada lagi kelahiran melalui telur. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, kita sebagai manusia ini sebetulnya juga sudah pernah mengalami kelahiran dalam kandungan, melalui tempat yang lembab, melalui telur. Ya. Biasanya kalau melalui telur, ya, secara otomatis jadi anaknya binatang. Kemudian yang keempat, kelahiran melalui cara spontan. Nah, spontan ini nggak perlu kandungan, nggak perlu telur, nggak perlu juga tempat yang lembab, tapi spontan. Ya, dijelaskan di dalam Dhamma itu seperti kelahiran di alam bawah. Ya, di alam bawah itu alam niraya. Mungkin juga jadi peta atau setan. Jadi kelahirannya adalah spontan. Dan selebihnya lahir di alam surga. Ya, di alam surgawi juga secara spontanitas. Nah, saudara sekalian, jadi kalau ada seseorang di alam manusia ini meninggal, kemudian lahir, katakan saja di alam surga, mereka lahir di secara spontan. Jadi nggak perlu orang tua sebetulnya, ya. Jadi kelahiran itu tidak harus melalui orang tua. Nah, itulah hebatnya karma, ya. Ini sebetulnya ada hukum ini. Ya, ada hukum karma yang bertugas melahirkan makhluk-makhluk di 31 alam kehidupan. Nah, jelas ya. Jadi kita ini sebetulnya disebabkan oleh karmanya. Nah, karma ini juga bertugas selain melahirkan, nanti ada tugas yang lain. Ada yang bertugas menyuburkan akibat karma yang lain, ya, menyuburkan. Jadi supaya segera berbuah. Nah, ini jadi kemungkinan bagi umat Buddha nanti kalau pengen karma baiknya segera berbuah, itu bisa saja, ya, karma yang lain ini juga mendukung berbuahnya karma yang lain. Karena ada tugas karma itu adalah menyuburkan, mempercepat berbuahnya karma yang lain. Ya, ini kalau belum sempat berbuah. Ya, kalau yang sudah sempat berbuah, kalau sedang berbuah, ada juga karma yang bertugas untuk apa? Supaya buahnya itu berakibat sempurna. Ya, jadi sempurna. Buahnya itu sempurna, tidak kurang. Ya, tidak kurang. Atau bahkan bisa lebih. Ya, ada itu. Kemudian tugasnya lagi adalah membantu Janaka karma untuk ini mendorong badan jasmani dan batin supaya bertahan lebih lama, bertahan lebih maju dan lebih lama. Ya, mungkin saja, ya, bisa juga kalau kita lahir dalam manusia umurnya bisa lebih panjang. Bisa, saudara sekalian. Nah, tahu nggak kehidupan manusia? Itu bisa panjang turun naik. Ya, kita ini bisa lahir di alam manusia itu bisa mencapai 100.000 tahun lebih. Ada masanya. Ya, ada, jadi ada.
masa kehidupan yang mana usia manusia mencapai 100.000 tahun lebih. Tapi masa itu juga tidak abadi. Nanti pelan-pelan masa itu akan berubah. Turun 80.000 tahun, turun lagi 50.000 tahun, turun lagi 40.000 tahun. Ya, jadi siklus kehidupan itu tidak kekal. Nah, di zaman Sang Buddha, umur manusia itu rata-rata berapa? 100 tahun. Sekarang umur manusia berapa rata-rata? 75. Ya, 75 udah panjang ya sekarang untuk ukuran sekarang. Ya, nanti turun lagi. Ya, bisa 50 tahun, bisa 40 tahun, 20 tahun, sampai nanti 10 tahun. Ya, diramalkan oleh Sang Buddha. Pada saat rata-rata 10 tahun, nanti masa berkeluarga berapa? Hanya umur 5 tahun. Mungkin juga balita sudah married. Ada itu, ya. Nah, sudah sekalian. Jadi umur manusia itu turun naik. Nah, ini siklus kehidupan. Tapi turun naik ini bukan berarti tidak ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya apa, Bante? Perbuatan. Ya, kembali pada perbuatan. Ya, biasanya perbuatan yang bagaimana yang menyebabkan usia itu bisa pendek. Biasanya perbuatan melanggar sila. Ya, dari sila itu, yang 5 sila terutama ya, mulai dilanggar, maka usia manusia selanjutnya jadi turun. Sudah sekalian. Tetapi ini juga ada masanya naik kembali. Ya, ketika manusia sudah menyadari akan perbuatan yang salah, mereka berjuang untuk berbuat baik, nah maka usia selanjutnya akan naik. Yang tadi 10 tahun, bisa 20 tahun, nanti tergantung ya, kalau silanya ditingkatkan terus, 20 tahun tuh bisa jadi 40 tahun, 80 tahun, 100 tahun, jadi kembali seperti semula. Jadi turun naik, kita ini turun naik. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, nah inilah pentingnya memahami hukum karma. Jadi tidak hanya menerima yang buruk ataupun menerima yang baik-baik ya. Itu fungsi karma. Nah, fungsi yang lain adalah bisa juga menekan, mengolah, menyelaraskan. Ya, menekan, mengolah, menyelaraskan dari suatu akibat dari satu sebab yang lain. Nah, jadi ini umat Buddha berkemungkinan ya. Jadi kalau merasa misalnya saya ini hidupnya banyak kesulitan, banyak penderitaan ya. Sekarang saudara sudah mau belajar dhamma ya, mau ke wihara, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah, ini sebetulnya bisa juga digunakan untuk apa? Menekan karma-karma buruk yang sudah terlanjur kita perbuat. Jadi ini kesempatan kita ya, bisa dirubah. Nah, bisa dirubah. Jadi kalau terlanjur sudah berbuat buruk karena tidak ngerti ya, karena tidak paham atau tidak ngerti ajaran Sang Buddha ya toh. Nah, sekarang sadar kita paham ajaran Buddha. Nah, sekarang nih inilah kita saatnya untuk apa? Berbuat baik sebanyak mungkin. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk mengubah, kalau bahasa umumnya namanya mengubah nasib. Ya. Tapi dalam Buddhis itu nasib tidak ada. Karena nasib itu ada sesuatu yang tidak bisa diotak-atik atau takdir ya. Tapi pandangan Buddhis sesuai dengan karma ini, karma itu masih bisa ada kemungkinan ya diubah. Nah ini ya, ini manfaat kita berbuat baik. Nah, karma yang lain juga bisa juga, kalau karma buruk kita misalnya berbuah atau karma baik kita berbuah, tergantung ya. Itu bisa mengurangi kekuatannya. Jadi
tidak sepenuhnya. Jadi efeknya itu tidak sepenuhnya kita rasakan. Ya, ini manfaatnya kita berbuat baik ya. Jadi misalnya yang baik itu bisa menekan karma buruk yang pernah kita lakukan. Jadi karena kita berbuat baik, yang buruk-buruk itu tidak sepenuhnya memberikan akibat yang menghasilkan kepada kita. Nah, jadi tidak terlalu berat. Nah, jadi ada ini plus minusnya ya. Nah, inilah saudara sekalian, kalau kita memahami tentang hukum karma ini. Kemudian, tugas yang lain adalah yaitu menekan badan jasmani dan batin ya, menekan baik yang baik menekan yang tidak baik, atau sebaliknya yang tidak baik bisa juga menekan yang baik. Nah, karena penekanan ini bisa juga menyebabkan ya badan jasmani kita ya bisa sehat, umurnya panjang lebih lama, atau umurnya pendek, atau banyak penyakitan ya. Ini juga ada tugas di sini ya, menekan jasmani, badan jasmani dan batin. Atau hidup kita lebih banyak bahagia dan menderita, lebih banyak bahagia atau menderitanya. Nah, di sini juga berperan karma itu. Saudara sekalian, fungsi yang lain karma ini juga bertugas untuk memotong. Jadi bisa memotong karma baik, memotong karma yang tidak baik. Atau sebaliknya, karma yang tidak baik bisa juga memotong karma yang baik, ya. Nah, kita yang bijaksana ya harusnya berjuang membuat karma baik yang bisa memotong karma-karma yang tidak baik. Nah, ini yang penting kita perhatikan menjadi umat Buddha. Nah, saudara sekalian, kalau karma itu sudah berbuah, maka tugas karma ini juga bisa menghancurkan. Ya, sampai karma itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Nah, inilah saudara sekalian, berdasarkan inilah kemudian ya kita dianjurkan oleh Sang Buddha supaya banyak-banyak berbuat baik, melakukan karma baik. Untuk apa? Ya, untuk ini. Paling tidak kita mengurangi karma-karma buruk yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, itulah tugas kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana Bante kita bisa melakukan ini? Bagaimana karma bisa menghancurkan karma yang tidak baik, atau paling tidak menghancurkan, melenyapkan yang namanya penyebab karma atau tanha. Nah, inilah salah satu ajaran Sang Buddha ya, bedanya. Jadi ajaran Sang Buddha menjelaskan sebab dari penderitaan tidak lain dan tidak bukan adalah karena diawali dari tanha atau nafsu keinginan rendah. Ya. Nah, oleh karena itu beliau menunjukkan jalan supaya tanha ini bisa dilenyapkan dengan apa? Dengan karma baik. Nah, lalu bagaimana kita membuat karma baik yang bisa melenyapkan tanha atau sebab dari penderitaan ini? Maka Sang Buddha mengajarkan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah melalui pelaksanaan moralitas atau sila. Tahapan yang kedua melalui meditasi. Nah, kemudian kalau sila, meditasi dilaksanakan, ini nanti akan menghasilkan panya. Nah, jadi dari praktek inilah sila, samadhi, dan panya inilah ibu bapak yang bisa paling tidak mengurangi sebab penderitaan, atau syukur-syukur bisa melenyapkan sebab penderitaan. Yang kalau kita jabarkan tidak lain dan tidak bukan adalah jalan tengah berunsur 8. Nah, ibu bapak saudara sekalian, jadi karma itu
sekali lagi ya, sangat erat hubungannya dengan kelahiran kita pada saat ini. Ya. Nah, ini juga bisa kita perhatikan, apakah kita lahir saat ini menjadi orang yang beruntung, yang sehat, ya, usianya panjang, rezekinya banyak. Nah, di situ ada peran karma-karma yang tadi, ya, perbuatan kita yang sudah kita lakukan. Nah, dari sinilah Ibu Bapak Saudara sekalian, setiap orang dilahirkan tidak sama. Ya, meskipun orang tuanya sama, ibunya sama, ya, ayahnya sama, ya, anaknya juga dilahirkan belum tentu sama dalam hal karma, dalam hal perjalanan hidupnya. Saudara sekalian, karma ini juga membuat kita berbeda, ya, berbeda dalam dalam kehidupan ini. Ya, kita banyak belajar sebetulnya, bisa kita pelajari. Ya, jadi ada orang dilahirkan dalam suasana yang sehat. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, sehat nggak? Banyak sehatnya atau sakitnya ini? Ya, coba kita bisa loh perhatiin. Kita ukur aja. Dari usia sekian sampai sekarang, apakah saya banyak sehatnya atau penyakitnya? Ya toh? Apakah saya banyak senangnya atau menderitanya? Itu bisa dirasakan, ya. Dalam hal usaha juga sama. Apakah usaha saya lancar atau rezeki saya lancar dibandingkan yang lain? Bisa toh? Bisa. Oh, saya ternyata usahanya lancar. Yang lain banyak usahanya yang kesulitan, ya toh? Itu bisa kita ukur, ya. Nah, saudara sekalian, nah ini semua tidak terjadi kebetulan, ya, tidak terjadi kebetulan. Semua itu didahului oleh yaitu tadi, ya, sebab-sebab yang telah kita lakukan. Nah, bagi mereka yang menyadari dan mengerti cara kerjanya hukum ini, ya, makanya ya mereka gemar melakukan perbuatan yang baik-baik. Ya, berbuat baik. Jadi tidak gemar untuk meminta atau menerima, ya, tapi justru gemar menanam perbuatan baik. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, jadi banyak sekali, ya, contoh-contoh yang bisa kita lihat dari akibat-akibat karma masa lampau yang melahirkan kita, kemudian kelahirannya juga yang berbeda-beda, ya. Nah, kalau kita di sini mungkin saya rasa sudah beruntung, ya. Saudara yang pertama dapat mengenal ajaran Sang Buddha. Yaitu keberuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang kedua, kita dilahirkan sebagai manusia. Nah, jadi gunakan kelahiran sebagai manusia ini dengan sebaik-baiknya. Karena tidak gampang untuk lahir sebagai manusia, ya. Ya, jangan disia-siakan. Ya, memang meskipun lahir jadi manusia, kita juga tidak lepas dari persoalan, tidak lepas dari penderitaan. Ya, usahakan jangan sampai kelahiran ini kita kita potong. Ya. Kita potong. Artinya disia-siakan, ya. Kita lahir sebagai manusia tidak digunakan untuk berbuat hal-hal yang baik. Saudara sekalian, nah jadi ini sulit, tidak mudah. Kalau saudara tidak punya kebajikan, ya, tidak punya nilai-nilai luhur, kehidupan lampau, ya jangan harap bisa lahir jadi manusia. Minimal punya kebajikan Pancasila Buddhis. Itu minimal.
Ya, kalau nggak punya kebajikan ini, jangan harap kita lahir sebagai manusia. Karena banyak alam lain ya yang sudah menanti. Ya, alam manusia itu hanya satu. Ya, kalau alam lain itu cukup banyak. Alam surga cukup banyak. Alam menyedihkan banyak. Ya, jadi kemungkinan untuk ke arah sana sangat mungkin. Tapi untuk manusia hanya satu. Ya, alam manusia itu hanya satu. Nah, oleh karena itulah sungguh sulit sebetulnya untuk dapat terlahir sebagai manusia. Nah, jadi bagi kita yang terlahir sudah menjadi manusia, ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena di alam sinilah tempatnya kita berbuat baik yang memungkinkan. Ya. Alam manusia itu sudah sekalian kalau dibandingkan alam dewa, mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya, alam dewa, alam surga itu memang alam yang menyenangkan. Ya, secara indriawi. Oleh karena itu, untuk melakukan perbuatan baik itu sulit di sana. Karena semua makhluk tidak butuh kebaikan orang lain. Tidak perlu, karena semua senang. Nah, itulah bedanya. Jadi sulit ya makhluk-makhluk dalam dewa itu berbuat baik. Nah, di zaman Sang Buddha, dewa-dewa yang mengerti Dhamma, dia kalau mau berbuat baik itu turun ke alam manusia. Siapa yang dicari? Mencari para suciwan, para bhikkhu sangga. Ya, dia turun ke alam manusia, berdana ke anggota sangga. Kepada salah satunya adalah Bante Mahakassapa. Ya, ternyata yang berdana kepada beliau tidak hanya manusia biasa, ternyata dewa. Jadi dewa itu turun menyamar sebagai manusia kepada Bante Mahakassapa. Termasuk juga dewa-dewa kalau mau belajar Dhamma, ya dia juga turun. Kebanyakan ya turun ke alam manusia. Bertanya kepada Sang Buddha. Ya, hebat Sang Buddha ya. Jadi dewa juga bertanya, berguru kepada Sang Buddha. Kenapa? Karena Sang Buddha itu orang yang sudah sempurna pengetahuannya. Nah, hebatnya Sang Buddha itu sempurna pengetahuannya. Beliau bisa mengetahui kehidupan masa lampau, bisa mengetahui kehidupan yang akan datang, bisa mengetahui asal-usul makhluk-makhluk yang belum dilahirkan, kemudian akan dilahirkan di mana, selanjutnya setelah meninggal akan kemana. Itu beliau semua ketahui kok. Jadi, Dhamma yang diajarkan beliau itu tidak asal-asalan. Ya, tidak ngarang begitu saja, ya. Bukan juga titipan. Ya, tapi ini adalah pengetahuan langsung yang dimiliki oleh Sang Buddha. Oleh karena itulah Sang Buddha itu adalah orang yang sempurna. Sempurna pengetahuannya, sempurna tindak tanduknya, sempurna mengetahui alam-alam kehidupan. Coba perhatikan, siapa yang mengajarkan 31 alam kehidupan? Hanya Buddha. Ya, pada umumnya cuma berapa? Ya, alam surga, alam neraka, alam manusia. Ya toh? Nah, tetapi Sang Buddha mengajarkan kita ada 31 alam kehidupan. Bisa beliau menjelaskan dengan jelas dan rinci. Dan satu lagi, sempurna menempuh jalan kebebasan. Ya, ini Sang Buddha tuh ya. Jadi menemukan jalan untuk terbebas dari apa? Dari penderitaan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ada 3 jalan. Ada jalan menuju alam penderitaan. Paham ya? Ada jalan menuju alam penderitaan. Ada jalan menuju alam surga. Ada jalan untuk menuju nibbana. 3 jalan ya, hebat tuh. 3 jalan. Ada jalan menuju penderitaan. Apa Bante jalannya?
jalannya gampang. Tiap hari berbuat jahat saja. Ya toh? Langgar sila aja tiap hari. Nanti dapat dipastikan setelah meninggal dunia, bahkan tidak usah meninggal dunia, saudara sudah menerima akibat perbuatan jahatnya. Contohnya apa? Banyak sekarang tuh pencuri motor. Ya kalau belum ketangkap sih surga, tapi sudah ketangkap langsung ya di situ juga terjadi penderitaan, dihakimi oleh masyarakat. Itu fakta nyata, ya, mencuri, rampok, korupsi dan sebagainya. Penderitaan. Ya, membunuh juga sama, ya, akan mengalami penderitaan. Jadi singkatnya Pancasila Buddhis itu karena ini berhubungan dengan hukum karma, ya ini akan mengarah pada penderitaan apabila dilanggar. Tetapi kalau dilaksanakan akan menyebabkan menuju apa? Alam bahagia. Silena sugating yanti. Jadi menuju alam bahagia. Nah, alam bahagia di sini minimal lahir kembali jadi manusia. Jadi kalau saudara rajin berbuat baik dari sekarang, meskipun lahir jadi manusia, itu pun juga punya kualitas. Misalnya lahir, punya wajah yang cantik, yang tampan, perawakan yang menawan, ya. Itu buah kebajikan. Buah kebajikan. Tapi kan sekarang Bante, orang kalau mau cantik kan tidak harus berbuat baik. Benar nggak? Iya sih gampang, pergi aja ke Korea. Lakukan apa? Oplas. Operasi plastik. Tapi beda saudara sekalian. Kalau kecantikan, tampan, rekayasa itu beda dengan yang alamiah. Saya pernah ketemu ibu-ibu. Tapi ini cerita aja ya, jangan. Ibu-ibu itu awalnya cantik, menarik banget bagi yang lain sih. Datang ke wihara. Nah, kebetulan waktu itu hujan. Ya. Hujan, gerimis sampai membasahi rambut ibu ini. Mukanya juga basah. Tahu nggak apa yang terjadi? Jadi yang make up-nya yang tadi yang tebel meleleh. Terus ini apa namanya ini? Alis mata yang dioles meleleh. Terus gincu yang merah delima meleleh. Coba bayangkan. Alis mata yang hitam meleleh, ya toh? Dempulnya meleleh ke bawah, termasuk ini apa? Gincu yang merah meleleh. Apa yang terjadi? Maaf, seperti kuntilanak. Dan ini terjadi. Jadi yang tadi cantik berubah drastis menjadi kuntilanak. Dan itu fakta. Nah, tapi beda saudara sekalian, kalau kita sudah banyak perbuatan baik, cantiknya bukan di situ saja. Ya orang ketemu senang, mendengar namanya juga senang. Termasuk juga Bante kalau dengar orang baik itu juga senang. Sampai saatnya tiba, orang baik ini meninggal dunia. Kalau Bante dengar, Bante juga rasanya terpanggil. Pingin apa? Pingin hadir untuk melihat yang terakhir kalinya. Paling tidak kita ikut membacakan parita. Itu orang baik. Nah kemarin di Bali ya ada saudara kita ya Bante Jaya Damo meninggal. Ya Bante dapat kabar beliau meninggal, hadir juga ke Bali. Banyak bedanya saya. Biku-biku lain juga ya. Nah itulah kalau orang baik. Tidak hanya biku ya, tapi juga ada umat Buddha yang baik ya, yang aktif di wihara-wihara juga sama. Nanti kalau ada umat yang meninggal, Bante juga bisa hadir. Itulah hebatnya kebaikan. Tapi beda saudara sekalian, kalau orang tidak punya kebajikan,
cari bantai kemana-mana tidak dapat, ya toh? Dan ini juga pernah saya temukan, ya. Sulit cari bantai, ya, ke ujung dunia tidak ketemu, ya. Ada juga. Kenapa? Karena masa hidupnya apa? Kawihara tidak pernah, ya toh? Baca parita tidak pernah. Ingat bantai kapan? Sudah meninggal. Iya, sudah. Kurang kebajikan. Nah, jadi ibu bapak saudara sekalian, sesuai dengan karma tadi, ya selain tugas melahirkan kita, tapi juga karma ini menentukan jalan hidup kita, baik atau tidak baik, menderita ataupun bahagia, untung ataupun tidak beruntung. Ya di sini ada permainan karma semua ya hidup ini. Sehat atau banyak tidak sehatnya ya, itu juga permainan karma ya. Umurnya panjang atau pendek umurnya, di sini karma juga berperan. Jadi tidak hanya kita sehat, karma baik. Kita sakit, karma buruk. Tidak hanya itu, tapi cukup banyak tentang hubungan dengan karma ini. Oleh karena itu, karma dan tumimba lahir ini saling berkaitan erat sekali. Ya, jadi kelahiran kita yang sekarang ini, di alam manusia ini, sebetulnya adalah karena karma masa lampau kita masing-masing. Ya, nah, oleh karena itu, kalau kita pengen hidup lebih baik lagi, syukur-syukur bisa lahir di alam yang lebih baik lagi, syukur-syukur kita bisa terbebas dari kelahiran kembali, ya harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya berbuat baik itu ya banyak sekali. Ya bisa dengan dana, dengan sila, dengan buana, dengan mengembangkan banyak, atau jalan mulia berunsur 8. Ya, itu cara-cara berbuat baik semua. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yadisang labate bijang, tadisang labate palang. Kalyanakari cakal yanang papakari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah hasil yang akan dituai, kurang lebihnya. Kalau tidak ada karma yang lain yang sedang berbuah. Pembuat perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan. Pembuat perbuatan buruk akan mendapatkan keburukan. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita memperoleh berkah dari perbuatan ini, dari kehidupan ini, baik dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, ya sebagai berkah kita jadi umat Buddha. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibu bapak selalu sehat ya, panjang umurnya. Jadi kalau umurnya panjang kita ketemu lagi, ya toh. Kalau sehat kita juga ketemu lagi. Nah saya ini ada gangguan mata, ini bengkak kemarin tuh gatal dioles-oles. Jadi sedikit berubah. Ya, itulah juga karma juga ini ya. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya.